sebagai owner, CEO, dan Arya project pertamanya punya kita dulu berdua. Nah ini kan kita mau launching single baru kita yang baru, judulnya Cinta Sederhana. Nah ini studionya, dia arranger menurut saya bagus, tapi dia belum dikenal masyarakat. Nah cuma saya nggak perlu yang mahal, tapi gak ada waktu, dan kita kan saya bantu teman juga, dan dia bekerja buat label aku. Nah ini namanya Max, nanti kenalan aja, jago banget ya. Nah kita lagi rumahnya Max ya, sederhana gini, namanya juga Cinta Sederhana. Dia juga lagi doain aja guys, perusahaannya tambah maju. Kita bakal bikin 17 tower di Indonesia buat perusahaan rekamannya ya. Kita akan memproduksi Beyonce segala macam, kita akan kontrak juga ya. Tapi pertama keluar ini kita Kakak Isdalia nanti boleh kalau mau ini. Enggak bang. Prosesnya sendiri udah berapa persen mbak? Ini baru hari pertama, karena kita kan sibuk banget karena perusahaan toge aku mesti jalan. Aku ada kan perusahaan peneliti segala macam. Tapi aku ini baru kita main TikTok ya. Baru sempat bercanda. Baru sempat. Karena kalau nggak disempet-sempetin nggak jadi kan singlenya. Sementara kan kita harus berani kerja gitu, karena kalau nggak kerja pacaran terus mah orangnya sama kerja TikTok atau apa gitu. Ada target nggak? Target seperti apa? Targetnya apa? Target berapa bulan? Dong. Amin. Berapa bulan proses ini ya? Prosesnya ya nggak tahu sih, mungkin nggak nyampe sebulan lah, paling 1-2 minggu udah jadi. Langsung kita video klip, langsung edar di Insya Allah. Oke, proses video klipnya sendiri seperti apa? Belum tahu sih, mungkin nanti kita jalan-jalan syuting aja pakai handphone kan ya. Nggak bercanda. Pakai ya insya Allah lah, pokoknya semuanya ada, yang terbaik lah. Disediain tim semuanya. Video. Iya, kita belum tahu apakah di Indonesia atau di luar negeri. Kita belum tahu, karena kan kita mau sambil survei toko-toko aku yang di Eropa sambil syuting, atau kita di Indonesia aja, di rumah sepatan mungkin di toko singkong ya, gitu belum tahu sih. Komen sini kenalan, nanti di dalam. Iya kita namanya merintis ya. Jadi kita harus dari bawah nih, kita merintis dari bawah. Ya perusahaan itu yang penting penyanyinya mahal. Ya. Kalau alatnya mahal, penyanyinya suaranya jelek juga nggak jadi sesuatu. Dan yang penting bukan penyanyi, yang penting ketulusan. Kalau kita tulus mengerjakan apapun tuh pasti sukses. Ada kesulitan nggak Mbak Pinkan untuk merilis seperti ini? Kesulitannya nggak ada yang sulit sih. Sulitnya tuh karena aku kan pekerja keras untuk keluarga aku, jadi sebenarnya gak ada yang sulit sih. Aku udah tahu di depanku tuh, aku tinggal ambil aja. Ini versi aku ya, nanti ngomong sama Arya karena kita beda dunia sama Arya. Jadi kalau menurut aku pohon berkat aku tuh tinggal ambilin aja, berkatnya berlimpah-limpah. Tergantung, maka kalau berapa ratus juta orang yang perlu biaya, perlu pekerjaan, ayo kita kerja sama aku yuk gitu. Tapi versi Arya deh, soalnya nggak netral. Kalau versi gue nanya kan gue halu gitu. Gimana Arya? Arya deh. Enggak, benar itu. Tapi kalau secara manusia kendalanya gak ada kendala, cuma kita sama-sama sibuk karena Arya kan urusin singkong. Sebenarnya gak ada yang sibuk sih untuk rekaman, cuma kita udah kebiasa dengan rutinitas yang ada. Dan rutinitas itu kan kita sementara kan rumahnya di BSD, kita belum nemu rumah di selatan. Jadi Arya kan menghabiskan waktu banyak untuk bekerja 10 jam. Sementara setelah 10 jam tuh aku mewajibkan dia pulang ke rumah untuk spend time sama keluarga. Jadi kan itu udah gak ada waktu. Nah, legiran malam udah capek gitu ya. Makanya nih hari ini kemarin dia ke sambal petir kali, tiba-tiba dia biasanya kan dia suka kerja. Nah tiba-tiba aku selamatan gitu, karena tuh Arya bilang kita jangan kerja terus lah, kita pacaran gitu. Wah bisa hujan berkelir nih, aku bilang. Nah hari ini libur, jadi aku mau pindah rumah yang mau bagus, gordennya mau pokoknya beli baju-baju yang cantik-cantik biar baju bikin anak. Soalnya Aryanya tiba-tiba nggak mau kerja banyak. Biasanya kan dulu sebelum waktu baru kenal, aku harus kejar tayang nih dari pagi sampai pagi harus kerja. So aku bilang ya udah, nanti kita udah punya miliaran, kitanya tipes. Jadi istrinya juga keburu mati, anaknya keburu mati. Nah jadi tiba-tiba dia kejar apa mungkin. Nah karena berantem kemarin kan aku ngalah. Aku ngalah. Aku ketemu penemuan bahwa aku tuh harus mengalah dalam hidup ini, bukan cuma Maria. Itu aku lupa, di otak aku udah ada, tapi yang namanya ego perempuan ya, kita kan dia cemburu aku masih ngerti, tapi aku cemburu gak ada yang ngerti gitu. Tapi
Tapi setelah kita pikir-pikir bahwa 99,9 penemuan aku berkata semua orang itu sakit. Bukan sakit ya, maksudnya termasuk aku sakit. Sakit hati lah, sakit. Jadi kita jangan merasa jadi paling sakit. Ternyata setelah aku sikilidi bahwa setelah aku silidi, ada pun Aryanya yang ternyata lebih bucin 5 kalinya dari Pinkan. Jadi itu kan suatu penemuan yang ternyata bukan gue yang sakit, ternyata Arya dong yang sakit. Yang berarti gue gak ada apa-apanya dibanding penderitaan dia, karena dia kebucinan 5 kali lipat. Kita kemarin yang katanya berantem hebat, terus di prank katanya minta cerai, nah itu gimana ceritanya? Gak ada yang minta ini nih, kalau ngomong suka semberengan. kalau ngomong udah kita masing-masing aja, lo sini gue kesenang kayak gitu. Sebenarnya hal biasa sih itu, cuma shock juga sih gitu. Dia kalau ngomong kan maksudnya dia di kepalanya dia tuh aku ke warung ntar lagi balik gitu, tapi mulutnya tuh kan namanya lagi marah, masing-masing aja pokoknya kabur. Jadi sakit. Aku tuh kan ada traumaku ditinggal sama cowok banyak gitu, jadi takut gitu. Jadi itu kalau bertengkar, kalau aku kan orangnya agak pusing ya, agak pusing, juga ribut berkepanjangan lah gitu. Jadi aku memilih untuk menenangkan diri aja, situasi biar adem. Lalu saya bilang, aku pergilah gitu. Pergi itu bukan berarti meninggalkan dia gitu. Jadi nggak ada istilah kata cerai gitu, itu enggak kayak gitu. Karena dia kan ada trauma. Dia pengennya tuh kalau ribut nggak usah ditinggal, nggak usah pergi, walaupun dia ngomong nyerocos gitu. Jadi pengen dia tuh sayang, dimanja, ini itu. Udah, tapi kan belum udah dilakuin kayak gitu, tapi kurang panjang gitu, kurang. Jadi kan nyocos terus tuh daripada ribut bertengkar ini besar-besaran, ya udah saya pergi menghindar. Iya, itu kan bilang jangan pergi Arya. Iya. Sampai nah iya sampai handphone sampai jatuh tuh. Jatuh. Nah itu maksudnya. Emang sebenarnya nggak mau. Udah 2 kali itu. Awalnya itu kita nge-live biasa. Kita baik-baikannya sebelum kejadian itu kan kita udah bertengkar telepon, udah baik-baikan. Begitu datang aku mau ngasih kejutan nge-live. Nah, ujung-ujungnya dibahas lagi masalah yang ditelepon. Akhirnya kan kita cekcok begitu, ya udahlah, kira ditutup close ya kan. Pas kebetulan kan lagi nge-live posisi gitu. Jadi ini ada aku kurang peka terlalu sama dia, pokoknya pengen dia tuh langsung dimanja gitu begitu disosor dia ngerti nggak disosor. Iya kayak begitu, kayak soang. Yang ketawa di dalam sama di dalam tuh, Iya bener terus begitu. Jadi dia bilang kamu mau ceraiin aku, jadi aku nggak bilang cerai, dia malah ngomong cerai. Makanya aku bilang talak lagi, kecuali aku bertengkar bilang gini, aku talak kamu, cerain kamu. Setelah berantem yang kemarin, gak lama ada berantem lagi. Besok ada langsung lagi berantem lagi. Masalah aku mandi di PK mandi. Sama baju kayak gini nih mandi. Ada protes kok mandi, kan kita nikahnya mualaf gitu. Jadi orang Islam kan harusnya sholat atau apa. Aku mandi. Nah, aku kebiasaan tuh kerja. Aku kan kejar biaya yang harus aku butuhkan. Sementara lagi banyak banget keperluan gitu. Jadi kejar dong. Nah, lupa pas lagi kejar emang aku lagi dapat juga kan. Jadi aku pas lagi kejar mandi ada cowok di live gitu ya, pokoknya gitulah, nggak penting. Nah terus Arya ternyata marah-marahnya turun. Nah udah ada kejadian lagi, lu nggak pulang lagi di toko ayam sampai malam. Terus aku samperin, nah udah kayak gitu aku nangis. Aku bilang kayaknya gue nyerah deh, setiap berantem ditinggal, kayaknya gue udah nyerah deh gitu ya. Singkat cerita, tapi temen gue bilang putusin katanya, sahabat aku kan. Terus, tapi dalam hati aku bilang bukan, coba lebih keras lagi mengenal Arya, bayar harga aja, udah ngalah aja. Akhirnya aku datang ke toko ayam itu, terus aku pulang. Nah di rumah buset, kan kemarin aku ngalah kan setengah jam, nah dia 7 jam. Ya dia ngambek 7 jam tuh, kalau nggak sabar giliran dia, kita harus sabar giliran dia gitu. Nah pas udah kayak gitu aku sekili terus tuh, kenapa begini, kenapa begitu. Pada akhirnya ketemu kesimpulan bahwa dia itu lebih bucin ke Pinkan 4 kalinya. Terus aku mau tinggalin dia, sedih, bengkak matanya, terus dia gemeter mau ditinggalin aku, karena aku bilang aku gak mampu lah gitu. Jadi kita masing-masing aja lah gitu. Tapi aku juga tapi yang aku tahu dia sayang banget sama aku pukulin diri sendiri kan gitu. Maksudnya bukan pukulin, kayak kesel gitu, gemes. Nah terus dia ikat tangan aku, maksudnya dia pegang tangan aku. Dari situ aku nangis bahwa kok ada orang yang sesayang itu sama aku. Baru kali ini dalam hidup aku ada orang yang sesayang. Dari situ aku tahu, oh benar rumus aku pertama, penemuanku bahwa kita ngalah
Nah sejak kala itu tadi pagi udah 2 hari ini ada penemuan bahwa dia udah nggak kerja lagi, kan usahanya ada beberapa usaha, dia udah nggak kerja lagi sampai dia kan sukanya kerja dari pagi sampai Bukan malam. berarti udah nggak kerja lagi, Udah nggak artinya kerja lagi, kerjanya itu dikecilin di waktunya. waktunya itu nggak terlalu kayak kemarin-kemarin gitu. Biasa kan Biasa 15 jam. terus-terusan aku ngurangin karena aku Ngurangin. pengen butuh waktu sama Dia istri. sadar Ntar aku tiba-tiba. bilang nggak kerja lagi, pengangguran aku Dia loh. bilang dia sadar bahwa istrinya tuh penting kayak gitu. Nah terus dia sampai bilang, kok cuma kamu ya yang bisa buat sifat baik aku tuh keluar, sementara dulu mantan-mantan aku gak bisa menangani aku yang keras ini gitu. Ya aku bilang, ya sebelumnya juga aku bilang suatu saat juga nanti akan kebalik, aku bilang aku akan ngalah di sini aku bilang gitu. Tapi dia juga gak tahu kok bisa, makanya aku ledekin, cie pulang ke rumah duluan, terus cium-ciumin aku, wah bisa hujan nih, kelametan gitu makanya. Berarti saya apa? Dari kejadian kemarin Hikmah yang diambil. apa jadi? Hikmah yang diambil teh. Nggak boleh marah-marah lagi atau gimana? Atau akhirnya saling mengetahui sisi kalau lagi ini nggak boleh ini gitu. Intinya gini, bertengkar itu kan kita bumbu rumah tangga. Terus saya kan belum memahami satu karakter satu sama lain itu mendalam. Karena kita kan nikah cepat, dalam waktu 2 minggu aku belum mengenal sifat lebih dalam lagi kan. Nah sekarang aku udah tahu semuanya. Jadi kalau aku bertengkar sama dia pengen langsung dimanja, jangan ditinggal. Nah gitu. Kalau terus aku juga janjiin sama dia kalau punya masalah sedikit apapun besar jangan diperpanjang, hari itu close tutup selesai. Ya betah dia ngomong Susah. Ini ambil kesimpulan ke situ. Nah terus kami juga tuh yang ngamen di jalan. Nah itu gimana ceritanya? Kan orang-orang berpikir pas Mas Arya nggak kasihan sama Pingkan yang suruh ngamen di jalan. Ini maksudnya apa? Jadi begini nih, ya Ceritanya udah gimana? biar aku jelasin aja dah. Nah gini, jadi kita itu nih buat para netizen semuanya, kalau nonton berita itu yang viral gitu jangan ya begitulah pokoknya ya kayak komputer gitu ya. Terus ini itu Yakin aja guys. dipotong-potong lagi ya. Yang pada awalnya kita makan di toko ayam gitu ya. McD, dia tau nggak McD? Iya, Iya McD. begitu. Ya terus sudah itu kita makan-makan sambil nge-lab. Nanti kalau ada challenge-challenge begini, nah dia ngerjain aku, suruh joget di lampu merah. Oh. Nah, yang Nah Arya setelah joget, itu aku nggak dikerjain. Mm-mm. Aku lah mulai awal tuh. Pertama Disiksa. Iya. Siksa. Udah Siksa dia, parah tapi itu. nggak tayang di Ya, orang-orang. itu saya sebagai laki-laki harga diri dan martabat Disiksa. saya, Disiksa martabat di- saya jatuh. Martabat. Iya maksudnya begitu, jatuh. Saya. Oh, baik. Akhirnya saya dendam kan, guys jangan lupa Hmm. sawer yang gede lagi biar si Mamo Gantian joget. joget. Nah, akhirnya dibalikin lagi dia Cuma kena. di YouTube yang punya Arya disiksa nggak ada. Nggak ada. Diedit yang Pingkan doang. Doang. disiksa. Iya. Iya. Kan rusak jadinya urusannya. Jadi Gitu. Yang Kenal lagi nonton kalau Arya. salah persepsi jadinya. Padahal awalnya saya dulu tuh yang lebih parah. Nangis nggak nangis ya? Nangis. Saya dulu itu begitu tuh. Mm-mm. Nggak ada. nangis. Wah, aduh. Esok di kacau. jalan. Jadi itulah kronologi ceritanya. Itu di mana tempatnya itu? Di BSD. BSD depan Ion Mall. Oh, di Emang kita mah di TikTok itu selalu ditunggu di live streaming sama para penonton. Sehari kita nggak live itu penonton panas dingin, kejang-kejang. Dia nungguin kita sampai kota internetnya habis, kerja terlambat. Itu gara-gara ngeliat live kita. Gitu, makanya kita selalu ditunggu-tunggu. Padahal kita mau Mungkin pulang. kalau ada orang yang nggak suka, pasti pikirannya ke situ. Gitu. Ini namanya hidup di dunia entertain. Wow. Ada But- pro dan but what do you think? kontrak gitu. What do you think of people talk about us and I dance on the street and people like are very amazing about our story. So what do you think about it? Bikin yang di Washington, di Bronx, ada Universal, come on everybody, let's go. Begitulah ceritanya. Iya. Artinya itu. What do you say about people Indonesia talk about Emang us? apa namanya? Emang bikin konten emang harus seperti itu ya, menyiksa diri, Oh, bukan. menyiksa suami, Itu istri, bukan istri. menyiksa diri. Artinya gini loh, kita buat konsep Lucu-lucuan. konten itu lucu-lucuan. Jadi orang itu nggak bosan. Ya. Gitu. Oh. Nah,
kita joget di jalan raya, anggap aja kita seperti orang-orang biasa. Bedanya Tapi nggak malu ketika joget di jalan. oh enggak, kita mah jangankan urat malu, urat nadinya udah putus. Cuma urat itu masih ada di bisa masuk. Oh gitu terus. Jadi kita tuh ngelakuin sesuatu gimana caranya. Masalah saweran kecil besar kita urusan rezeki ya belakangan. Gimana cara kita mah penonton terhibur, ketawa sama kita kan dapat pahala juga sebagai ibadah Kalau juga. aku sih karena adanya tok-tok aku bersyukur. Aku dulunya aku susah, sejak adanya tok-tok aku bersyukur. Aku bisa beli makanan, beli minuman. Aku bersyukur banget sama Tuhan. Paling sisanya aku buat beli Ferrari, buat beli rumah Alphard. 33 miliar. Itu Iya, sisanya. rencananya kita kan mau beli mobil Pajero, Pak Usman, Pandin, itu kita borong itu mobil-mobil terbaru. Bukan Pak Usman. Iya, yang begitulah Ya pokoknya. udah kita Iya. rekaman Yuk dulu. kita rekaman dulu. Iya, Yuk, rekaman yuk guys, dulu ya. rekaman dulu. Ini wartawannya, aduh. Cekedot. Cekidot.